Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Hamidah Fajrin, beserta partner saya bernama Regi Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis perbandingan manajemen kualitas dan penerapan standar internasional pada industri farmasi dan industri makanan. Dengan studi kasus PT Mercy Pharma Tirmaku Mercusana dan PT Portofood Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang PT Mercy Pharma Tirmaku Mercusana. PT Mercy Pharma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Perusahaan ini masih bergantung pada bahan baku impor, terutama aktif pharmaceutical ingredients atau disingkat menjadi API. Ketergantungan tersebut menyebabkan resiko keterlambatan pasokan yang dapat menghambat proses produksi. Nah, yang selanjutnya yaitu PT Portofood Indonesia bergerak di industri makanan olahan. Tantangan utama perusahaan adalah permintaan pasar yang sering berubah-ubah, sehingga perusahaan harus mampu mengelola produksi dan persediaan dengan baik agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Pada sistem operasi PT Mercy Pharma terdapat 3 komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari bahan baku seperti API, tenaga kerja, mesin produksi, serta utilitas pendukung. Kemudian prosesnya meliputi penimbangan bahan baku, granulasi, pencetakan tablet atau pengisian kapsul, coating, pemeriksaan kualitas, hingga pengemasan. Output yang dihasilkan adalah produk obat yang telah memenuhi standar OPOR, CPOB, maksud saya, dan siap didistribusikan ke rumah sakit, apotik, maupun distributor. PT Mercy Pharma memiliki 2 permasalahan utama. Pertama, tingginya variasi lead time pada pasokan API impor akibat ketergantungan pada pemasok luar negeri, sehingga berisiko menyebabkan keterlambatan produksi. Kedua, terjadinya bottleneck pada lini pengemasan sekunder karena kapasitas pengemasan lebih rendah dibandingkan kapasitas produksi. Akibatnya terjadi penumpukan work in process atau WIP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat menerapkan dual sourcing agar tidak bergantung pada satu pemasok, serta menggunakan safety stock dan reorder point yang dinamis. Selain itu, perusahaan dapat menerapkan metode SMED untuk mempercepat proses pergantian produk dan melakukan otomatisasi lini pengemasan sehingga bottleneck dapat dikurangi dan kapasitas produksi meningkat. Nah, di sini dapat kita lihat sistem operasi PT Portofood. Di sini dapat dijelaskan bahwa sistem operasi PT Portofood Indonesia perusahaan terdiri dari bahan baku makanan, tenaga kerja, mesin, produksi, serta utilitas pendukung. Prosesnya dimulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan pencampuran, pembentukan produk, pemasakan, pendinginan, quality control, pengemasan, hingga penyimpanan di cold storage atau ABF. Output yang dihasilkan berupa produk makanan olahan yang berkualitas, tentunya halal dan siap dipasarkan juga. Nah, lalu pada slide ini kita dapat melihat ya proses packing di PT Portofood. Nah, yang pertama di sini ada gambar penyimpanan ya. Ini lebih tepatnya yaitu di dalam ABF atau sistem pendingin untuk membekukan produk ya supaya dapat langsung dikemas lalu distorkan ke gudang. Lalu yang kedua
ada gambar, ini gambar slicer namanya. Nah, itu fungsinya untuk memotong. Saya ambil contoh memotong burger. Nah, itu dapat diubah ukurannya sesuai keinginan dan prosedur dari perusahaan. Nah, dan yang ketiga yaitu gambar. Ini namanya mesin termo. Ini berfungsi untuk mengemas produk ya, dari produk yang misalkan burger dapat dikemas dalam 20 pieces misalkan. Nah, lalu itu akan memakum sendiri menggunakan mesin itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada gambar, itu namanya metal detektor untuk mendeteksi logam. Nah, setelah proses vakum tersebut, lalu produk berjalan pada mesin tersebut apakah ada logam atau tidak. Jikalau ada logam, nah mesin tersebut akan bersuara. Lalu yang selanjutnya yaitu, nah ini fungsinya untuk mengesil karton ya. Jika produk sudah dikartonin, maka produk tersebut akan diseal. Seal itu kayak memberikan selotip di kedua sisi atas sama bawah karton. Nah, dan yang terakhir yaitu disusun. Nah, setelah di-seal, produk disusun sekitar 100 karton dan dikirim ke dalam storage penyimpanan yang suhunya dingin, serta untuk mengawetkan produk tersebut. Terima kasih. Nah, di sini dapat kita lihat permasalahan PT Portofood. PT Portofood memiliki dua permasalahan utama ya. Yang pertama adalah seringnya overstock produk, jadi akibat fluktuasi permintaan pasar sehingga biaya penyimpanan sering meningkat dan terdapat resiko produk mendekati masa kadaluarsa. Dan yang kedua yaitu bottleneck pada lini pengemasan, karena kapasitas mesin pengemasan lebih rendah dibandingkan kapasitas produksi. Nah, sehingga memunculkan terjadinya penumpukan WIP dan keterlambatan distribusi. Lalu dapat kita lihat di sini solusinya. Nah, solusi yang diterapkan di PT Portofood adalah menggunakan demand forecasting berdasarkan data penjualan, menerapkan recorder point dan safety stock, serta mengintegrasikan sistem ERP untuk memantau persediaan secara real time. Nah, dengan solusi tersebut, perusahaan dapat mengurangi overstock, meningkatkan efisiensi produksi tentunya, serta menekankan biaya operasional. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.